malah dirugikan. Mas Uya bukan di pihak masyarakat yang pernah pakai skincare dengan bahan yang berbahaya, ya kan? Jadi enteng banget Mas Uya ngomongnya. Sedangkan Doktif langsung berhadapan dengan pasien, dengan korban-korbannya. Bukan cuma 1-2 loh Mas Uya, ribuan, bertahun-tahun gitu. Gimana? Mas Uya kan nggak ikut, perasaannya, hatinya gimana? Datang, duitnya nggak cukup, sementara dia mukanya korban dari krem-krem yang berbahaya. Nah, ini Mas Uya bilang laporkan aja ke Badan POM, laporkan aja ke Badan POM, gitu ya. Terus selama ini bertahun-tahun gimana kejadiannya Mas Uya? Masih banyak tuh yang jualan di pasaran, bahkan MH yang sekarang lagi masuk tuh meskipun dibantarin di rumah sakit, kok bisa masuk televisi, naik engagement, dikenal publik, sementara dia jual produk skincare yang bermerek Kuroy, kan udah dilaporin gitu. Dr. Oki nggak ngomong, mungkin nggak MH itu sampai sekarang bisa masuk. Ayo Mas Uya, nggak gitu ya caranya Mas Uya ya. Doktif itu konsumen, dilindungin sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Doktif berhak bicara, ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku, ya. Jadi sebaiknya sarannya Doktif, kalau Mas Uya kurang paham, ya, thank you. Kalau Mas Uya kurang paham, kalau Mas Uya mau bayarin sih nggak apa-apa sih. Masalahnya kan Mas Uya nggak mau bayarin pasiennya Doktif yang dateng. Uya udah paling benar jadi tukang hipnotis malah ke DPR. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian tuh nggak sadar maksudnya Uya itu. Uya itu kayak Itachi guys kalau di serial Naruto, dengan maksud ngebantu itu si DRZ sama SS. Kan itu sangat dipermalukan di DPR kan. Itu maksudnya itu. Jadi kan harus berterima kasih dengan Uya. Aku nggak tahu apakah Bang Uya yang ngajak si DRZ dan SS ke DPR Komisi 9, tapi dia kan juga Komisi 9. Cuman kalau iya makasih ya Bang, karena berkat Abang dan kepiawaian Abang dan langkah Abang menjadi Uchiha Itachi Indonesia, menjadikan mereka itu dipermalukan. Dipermalukan nggak sih guys? Atau memang nggak tahu deh gimana? Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya. Dan Uya ini wakil rakyat apa wakil owner skincare? Asumsi-asumsi ini liar di masyarakat dan dia banyak dipertanyakan. Kenapa masyarakat bisa berpikir seperti itu? Ya dikarenakan dari cara Uya bicara, dari cara dia berstatement, itu membuat satu konotasi yang memang arahnya tuh ke sana begitu loh. Uya kan selalu ngelak nih. Coba tunjukkan kepada saya mana statement saya yang mendukung owner skincare. Gak ada. Ataupun kalau saya yang menyudutkan para korban, gak ada. Justru saya meminta katanya kan, para korban-korban ini kalau memang ada ya silakan lapor. Nanti saya akan follow up, saya akan tindak lanjuti. Kan selalu begitu dia itu kan mengelaknya. Itu kalau dalam komunikasi sehari-hari itu begini loh. Kalian suka temuin kan ada orang begini ngomongnya nih. Sorry ya bro, bukannya gua mau sombong nih bro ya. Gua nih kan mobil gua nih kemarin baru servis, ya kan. Padahal servisnya tuh ringan, cuma cat aja itu habis 10 juta. Bukannya gua sombong nih begitu. Lah, itu ketika dia ngomong bukannya gua sombong nih ya, ngomong di depan kamu yang nggak punya mobil. Dia ngomongin ngebenerin baret cat itu habis 10 juta. Coba kalian nangkepnya gimana kepada orang itu? Lagi sombong apa dia lagi merendah diri? Lagi sombong begitu loh. Karena lawan bicaranya nih itu orang yang nggak punya mobil. Sama si Uya juga begitu. Dia ngomong bla 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 begitu loh. Di depan rakyat, di depan masyarakat yang menjadi korban skincare abal-abal. Begitu loh. Jadi masyarakat bukannya merasa terwakili oleh Uya, malah tersakiti. Begitu loh. Waria Isaziga sudah ditahan di Polda Surabaya. Selamat ya War, udah dapat tempat baru. Sekarang gue mau beralih ke Uya. Uya, lu tahu apa tentang skincare? Lu jangan kucuk masuk di akhir. Ini udah mau akhir, lu jangan sok tahu. Lo kalau mau ngomong, setidaknya lu cari tahu dulu. Ini permasalahan skincare kenapa bisa kayak begini. Lu cari dari A sampai Z. Jangan kucuk lu nimbrung
tapi lu langsung kayak orang sok tahu, ya. Jangan kayak begitu, kelihatan banget lu nggak tahu apa-apanya, kelihatan banget lu bodohnya lu. Lu kan di Komisi 9, harusnya lu mewakili Komisi 9, lu cari tahu dulu, ya. Jangan sekonyong-konyong lu undang si ular sama babunya, ngomong asal-asalan kayak begitu. Siapa sih yang nempatin lu di DPR RI? Bingung gue, Partai PAN gimana sih nih sama anak-anak buahnya. Cari tahu dulu ya Kuya, jangan bikin malu diri sendiri. Repot lu. Podcast Uya-Kuya bikin heboh lagi. Podcast Uya-Kuya bikin heboh lagi. Pengakuan dan tangis seorang wanita. Ya, cepat kalian nonton deh. Nggak usah saya ceritain deh. Nonton aja cepat podcast Uya-Kuya. Kalian akan marah, tapi juga ketawa dan akan merasa jijik juga. Ya, ketawa, jijik dan geli juga. Ya, nonton podcast Kuya-Kuya yang baru tayang hari ini. Anda akan ketawa bercampur jijik, bercampur mungkin muntah, ya, muntah kalau nonton podcast tersebut. Lah emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada, semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Ini orang lawak, malah narsis sih. Lu tuh narsis banget sih. Emang lu tuh seartis apa sih? Malu samain, malu rendahkan derajat lu sama netizen. Lu bilang netizen juga ngonten. Ya netizen ngonten, dia nggak digaji sama rakyat. Lu digaji sama rakyat. Tugas lo itu mendengarkan aspirasi rakyat lagi. Aspirasi rakyat, bukan ngonten lagi. Lu bilang artis juga ngonten. Lu jangan lu gabung-gabung gitu. Kalau lu masih mau ngonten, kalau lu masih jadi artis, mundur dari anggota DPR. Rugi gue nggak gaji lo kalau lu cuma bikin doang kerjaan lo. Ya karena pertama kerjaan lo memang konten ya. Artis apa sih lo? Emang artis konten, artis gimmick, tukang bikin gimmick, tukang bikin ngeprank, hipnoterapi bohongan, hipnoterapi abal-abal tuh lo tuh. Tukang sulap. Ini masih mending Pak Tarno daripada lo. Nggak jelas lo ini ya. Sekarang lo tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas lo duduk di anggota DPR, duduk di ruangan DPR, dengerin aspirasi rakyat, dengerin rapat DPR, bikin kebijakan. Tuh tugas lo, bukan konten. Kita gaji lo buat itu. Lo sama-samain romantiman netizen gimana narsi lo ini? SDM pejabat kita gini amat sih. Bener kata Gus Dur deh. Emang bubarin aja DPR. Banyak banget yang begini. Yang begini-gini bisa lolos jadi anggota DPR, heran gue. Duit, segala sesuatunya duit. Karena banyak duit jadi anggota DPR. Raffi Ahmad banyak duit jadi staf sus. Akhirnya ngaco. Lo bikin konten di Amerika sana. Katanya sudah dapat izin dari FBI. Halu lo. Lo tuh halu. Aduh, ini lo tes urin kali. Dapat izin dari FBI. Emang lo siapa? Aduh. Emang seartis apa sih? Emang lo artis? Aduh, heran gue. Anggota DPR kita gini amat sih. Aduh. Gimana sih sini ketua DPR-nya nih? Gak bisa dipecat nih yang gini-gini nih. Ya? Gak bisa dipecat yang gini-gini ya? Rugi gue, malah bayar pajak yang gini-gini rugi. Bayar pajak untuk ngebayarin anggota-anggota DPR model gini rugi gue. Untuk bayarin pelawak macam lo gini. Pelawak lo. Ini gimana Indonesia maju kalau anggota DPR model lo gini semuanya. Aduh. Pantes sama lo Kuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gue tadinya males nih nanggepin atau ngomong soal rusuhnya komen-komen di IG gue ya kan. Tapi gak apa-apa nih, biar makin gemes dan manja ya gue ngomong nih. Kalian nih bilang ya, kenapa kok cuman ngundang brand owner sama dokter-dokter estetik ke DPR. Nih gue kasih tahu ya, DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter atau seorang dokter ke dokter lainnya ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus
mengajukan surat permohonan, bukan ujuk-ujuk DPR yang ngundang. Understood? Nah, tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya Kuya, bilang katanya Uya Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Nih maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Intinya gue tegak lurus, gue cuma mengerjakan tugas gue sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat. Rakyat yang mana ya? Seluruh rakyat lah, bukan rakyat golongannya SS doang, gayangannya dokter RG, dokter endoktif, dokter siapa, dokter-dokter yang lain, bukan. Gue semua rakyat. Gue nggak peduli ya sama tekanan-tekanan apapun dari golongan manapun atau dari buzzer manapun yang mencoba menekan gue ya. Yang jelas kalau ada skincare berbahaya ya, atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas, bubarkan. Kalau perlu tutup pabriknya, itu biar jadi tugas BPOM dan polisi. Gue akan kawal sebagai Komisi 9 ya. Tapi kalau memang juga ada ya upaya pemerasan, ya itu juga ya jangan dinormalisasi. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun, ya kan? Nah itu skincare bermerkuri juga sikat, ya kan? Nah kemarin kan konteksnya itu kan ada orang yang mengaku diperas, ya katanya dengan membawa-bawa nama DPR dan BPOM. Ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya siapa orangnya, siapa yang diperas, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Dan for your information, FYI ya, saya sudah mendengar loh ya bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja. Dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Nah gini nih saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya tuntut dong, tuntut mereka, ya tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik. Guys, Uya Kuya rapat dengan BPOM, masih ada yang curiga berpihak ke owner skincare. Gaduh skincare membuat Uya Kuya khawatir memakai produk lokal. Ini karena banyak skincare overclaim yang berbahaya. Akhirnya Uya Kuya memilih produk dari luar negeri. Uya Kuya yakin kekhawatiran yang dirasakan masyarakat Indonesia yaitu memilih produk luar negeri ketimbang buatan lokal. Kalau sudah begini, Uya Kuya, pabrik-pabrik skincare lokal bakal gulung tikar sehingga pasar dikuasai perusahaan asing. Uya Kuya malah setuju jika BPOM saja yang berhak menentukan apakah produk skincare tertentu aman atau tidak untuk dipakai masyarakat. Menurut Uya Kuya, influencer yang mengulas produk skincare dibayar hingga ratusan juta hingga penilaian tidak akan objektif. Huru-hara skincare terjadi karena perseteruan dokter detektif dengan sejumlah owner skincare termasuk Sheila Shaukia. Dokter dalam kontennya mengulas berbagai produk skincare yang berbahaya, di antaranya disebut juga mengandung bahan berbahaya, ada juga yang dinilai overclaim. Sheila sendiri pernah melabrak dokter saat mengulas produk lamanya yang sudah ditarik. Keduanya kini saling lapor.